Pada suatu ketika ada sepasang kekasih muda, dan Bagus berumur 25 tahun dan Selasih berumur 17 tahun. Mereka berdua memutuskan untuk menikah muda dengan tujuan agar anaknya bila sudah dewasa nanti, kelak mereka sebagai orang tuanya masih terlihat muda, segar, dan berharap dipuji-puji oleh orang sekitar. Beberapa tahun pun berlalu, mereka sudah mempunyai anak perempuan berumur 13 tahun bernama Amelia, gadis tinggi, periang, dan sangat menyukai boneka beruangnya. Suatu masalah datang silih berganti dan Bagus yang sudah tidak tahan menghadapi permasalahan keluarganya, lalu ia memutuskan untuk pergi meminta pertolongan pada ibunya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Loh Den, mari masuk sini. Ibu, tolong Den Bagus, Bu. Loh, ada apa ini? Bukan nanya kabar ibu dulu. Bu, Den Bagus sudah gak kuat lagi, Bu. Sejak ibu tidak tinggal bersama Deden, rumah jadi hancur. Yang bersihin rumah aku, urus anak aku, yang kerja juga aku, semuanya aku, Bu. Aku lelah, capek, gak sanggup lagi, Bu. Tolong Bagus, Bu. Inilah alasan ibu pulang ke rumah dan lebih baik tinggal di sini sendirian daripada di kontrakanmu itu, karena ibu sudah muak dengan istrimu. Sebelumnya ibu yang mengerjakan semuanya. Istrimu kerjaannya main bersama temannya. Ibu tidak bilang ke kamu karena percuma. Pasti kamu lebih belain istrimu daripada ibumu ini. Selalu begitu. Nah kan, kamu rasakan sendiri baru kamu sadar. Bu, apa salah Deden, Bu? Aku sudah marahin dia, Bu. Tapi dia tetap gak peduli dan masih tetap saja begitu, Bu. Ini adalah pilihan yang sudah kamu pilih. Ibu sudah pernah bilang, nikah itu yang penting adalah kesiapan lahir dan batin, bukan hanya sekedar mengejar gengsi dan nafsu. Sekarang lebih baik kamu pulang, lalu renungkan kata-kata ibu ini, dan pikirkan baik-baik jalan keluarnya. Karena kamu sekarang adalah seorang kepala keluarga, jadi kamu harus bisa mandiri dan belajar untuk bertanggung jawab. Lalu Den Bagus pun pulang dengan perasaan kalut. Sesampainya ia di rumah, ia melihat istrinya sudah siap hendak mau pergi. Mas sudah pulang, syukur deh. Baru aku mau titipin anak ke tetangga, soalnya aku udah telat nih mau ke tempat arisan. Kamu tuh ya bisanya cuma mentingin diri sendiri. Gak boleh. Kamu di rumah urus saja anak. Kok kamu sekarang begini sih? Ibumu ngadu ya? Oh gitu, dasar tua tukang ngadu. Sekarang saya tahu selama ini yang urus segalanya itu ibu. Dan dia pulang karena kamu. Dasar wanita gak berguna. Saya tidak tahan lagi hidup denganmu. Mulai hari ini juga saya ceraikan kamu. Keluar kamu dari rumah ini sekarang juga. Tega kamu Mas, tega. Cepat sana pergi kau dari rumah ini hari ini juga. Lalu dengan segera Selasih membereskan pakaiannya, ia ambil uang di amplop yang diberikan suaminya untuk perjalanan pulang ke kampung di hari itu juga. Beberapa bulan pun berlalu dan Bagus hanya tinggal berdua bersama anaknya. Mulailah muncul perasaan stres yang semakin menumpuk. Ia tidak mempunyai uang lebih untuk mencari penghiburan karena uangnya habis untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari. Karena usianya tergolong masih muda dengan emosi dan nafsu yang masih meluap-luap, ia melampiaskan rasa stresnya dengan melakukan masturbasi. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Seringkali anaknya Amelia dipaksa untuk melihat ayahnya yang sedang melakukan itu. Sampai Amelia tidak kuat hingga ia muntah-muntah. Kejadian itu pun berlangsung setiap kali ayahnya yang tidak mempunyai pelampiasan wanita. Suatu ketika Amelia merasa tidak sanggup lagi dan ia menolak. Langsung ayahnya naik pita menghajarnya sampai Amelia terpental jatuh ke lantai. Namun tidak cukup berhenti di situ saja. Ayahnya menonjok mata kirinya berkali-kali dan tidak berhenti. Padahal Amelia sudah tidak sanggup untuk bergerak. Tengkorak mata kiri Amelia pun hancur dan Bagus sontak berhenti. Baru ia tersadar bahwa anaknya sudah mati dengan mata melotot berurai air mata. Karena panik melihat lumuran darah di tangan kanannya, dan Bagus bergegas membersihkan diri lalu kabur dari rumah. Itulah kisah dari hantu Amelia. Setelah ia meninggal di hari yang sama muncullah eyang penjaganya. Eyangnya membawa jiwa Amelia sangat jauh sekali dari tempat kejadian, lalu mengunci jiwa Amelia menjadi anak berumur 5 tahun. Itu ia lakukan agar jiwa Amelia bersih dari rasa dendam dan tidak akan bisa mencelakai manusia. Itulah kisah gadis cilik yang dibuat amnesia oleh eyang tercintanya. Kemanapun Amelia pergi, eyangnya pasti ada di sampingnya.
Mengenai kisah akhir ayah dan ibunya tidak diketahui karena Amelia hanya boleh membuka memori ingatannya sedikit saja. Semoga ada hikmah dan pelajaran dari segala kejadian. Salam hangat dan cinta dari adik Amelia. Terima kasih.